anak saya juga dekat. Oh iya Bu, alhamdulillah ya Bu ya, tidak kenapa-napa. Ya, Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? ini Bu Bidan, saya ingin memeriksakan kehamilan saya ini. Oh baik Bu, nanti saya akan periksa ya Bu. Tapi sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Bidan di channel Aisyah, yang kebetulan saya dinas siang di klinik ini. Dan juga terima kasih juga ya Bu ya sudah mengunjung ke klinik kami ya Bu ya, yang insya Allah Ibu akan diperiksa oleh saya sendiri. Ibu, sebelum saya memeriksa kehamilan Ibu, saya akan mengisi data-data Ibu terlebih dahulu. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Oh baik Bu, namanya siapa Bu? Silvi, Umurnya berapa tahun? 23. 23. Baik Bu Silvi, apakah Ibu masih ingat hari pertama dan hari terakhir Ibu haid itu kapan? Hari pertama haidnya ingat saya Oh, tanggal berapa Bu? pada tanggal 20 bulan 12 2020 Bu. Oh baik Bu, ini tuh Bu, tanggal 20 ini sudah pas Bu, sudah pasti hari pertama Ibu haid? Iya, Oh baik Bu. Kemudian pada saat Ibu menstruasi, apakah Ibu mengalami keluhan tidak Bu? paling nyeri aja di hari awal-awal, 3 hari awal. Baik Bu, lamanya haid suka berapa hari Bu? 1 minggu. 1 minggu. Kemudian apakah darahnya keluar banyak atau tidak Bu? Banyak pada 3 hari pertama gitu, kesananya masih sedikit-sedikit. Oh iya baik Bu. Kemudian apakah Ibu sudah merasakan gerakan janin pada saat kehamilan Ibu sekarang ini? Sudah di usia kandungan 16 minggu. Oh pas 4 bulan ya Bu ya? Iya, Oh baik. Apakah Ibu suka menghitungnya Bu? Pada saat gerakan janin ini suka berapa kali? suka menghitung, paling suka dikira-kira aja 8 kali atau 9 kali. Enggak tentu ya Bu ya. Baik Bu, untuk mempermudah Ibu menghitung gerakan janin, Ibu bisa mencobanya menggunakan karet gelang, koin, atau permen ya Bu ya. Jadi pada saat nanti ada gerakan janin, Ibu bisa menggunakan karet gelang. Iya, Iya Bu. Dan normalnya gerakan janin itu 10 kali per menit ya Bu ya. oh iya Pak. Iya. Kemudian apakah Ibu sudah tahu tanda-tanda bahaya dalam kehamilan itu apa saja? Belum. Oh baik Bu, saya akan beritahu Ibu ya Bu ya. Ya. Nanti jika Ibu pernah merasakannya, Ibu boleh bilang ke saya Bu. Baik. Yang pertama, nyeri kepala yang hebat, pandangan kabur, bengkak pada wajah dan tangan, nyeri ulu hati, gerakan janin tidak terasa atau gerakan janinnya berkurang, Ya, nyeri perut bagian bawah, dan keluar air-air di area kewanitaan Ibu. Apakah Ibu pernah mengalaminya? tidak. Oh, tidak. Normal ya Bu ya. Iya, Kemudian apakah Ibu mempunyai keluhan pada saat kehamilan sekarang ini? ada Bu, ini nyeri pinggang gitu, suka sakit pinggang. Baik Bu, tapi Ibu pernah tidak mengonsumsi obat-obatan atau jamu-jamuan yang di luar resep dokter? Tidak. Oh baik ya Bu ya, bagus. Tidak disarankan juga ya Bu ya, karena mengonsumsi obat-obatan di luar resep dokter itu sangat bahaya ya Bu ya, akan mengganggu kesehatan Ibu dan janin Ibu juga. Kemudian, apakah Ibu punya kekhawatiran khusus pada saat kehamilan Ibu sekarang ini? Paling saya suka memikirkan nanti takut gitu persalinannya gimana. Oh iya, insya Allah ya Bu ya, Ibu normal, Ibu juga sehat, janin Ibu juga sehat, jadi jangan terlalu dipikirkan ya Bu ya, takutnya nanti stres. Jika Ibu stres akan berbahaya bagi kesehatan Ibu dan janin Ibu juga ya Bu ya. Iya, Ya, Ibu ini kehamilan yang keberapa? yang pertama. Yang pertama, alhamdulillah ya Bu sudah dikaruniai anak. Iya, Kemudian, maaf Bu, apakah Ibu pernah mengalami keguguran? kayak tidak. Tidak. Ya. Kemudian mohon maaf ya Bu ya, apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit bawaan seperti darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, dan malaria? Tidak. Tidak, alhamdulillah. Kemudian apakah Ibu mempunyai keluhan di area kewanitaan Ibu seperti keputihan yang berlebihan, berbau, berwarna, dan ada gatal di area kewanitaan Ibu? Tidak. Tidak. Oh, baik. Normal ya Bu. Ibu, apakah Ibu sudah pernah melakukan imunisasi tete? Sudah Ibu. Oh, tete berapa Bu? Sudah tetek ketiga. Oh, berarti tinggal nunggu tete yang keempat ya Bu ya? Nunggu 6 bulan ya Bu? Iya. Iya. Kemudian Ibu sudah berapa lama Bu menikah? Sudah 1,5 tahun. 1,5 tahun.
pengusaha. Pengusaha. Setelah itu tinggalnya di mana Bu? Iya alamatnya. Di KP Baut. Iya. Setelah itu respon keluarga ibu dan suami ibu terhadap kehamilan ibu yang sekarang bagaimana Bu? Responnya baik. Alhamdulillah ya Bu ya, karena ini kehamilan yang pertama dan sangat diinginkan ya Bu ya. Ya, Iya. Kemudian apakah ibu sebelumnya pernah memiliki riwayat KB? Tidak Oh tidak. KB. Tapi ibu sudah punya rencana menggunakan KB setelah nanti lahiran? Saya belum punya rencana. Apakah ibu mau merekomendasikan saran ibu? Oh, baik Bu, saya sarankan ibu menggunakan KB Ayudi ya Bu ya. Kenapa? Karena KB Ayudi ini sangat bagus Bu, dan juga bertahan selama 10 tahun. Dan juga nanti bisa langsung dipakai pada saat setelah ibu melahirkan. Ya, dan juga KB Ayudi ini sangat efektif dan tidak menghambat produksi ASI ibu ketika nanti menyusui ibu. Jadi saya sarankan ibu menggunakan KB Ayudi. Oh iya, baik kalau begitu. Baik Bu ya. Kemudian nanti Bu pada saat lahiran akan ada pengambilan keputusan Bu. Yang akan penanggung jawabnya siapa Bu? Mungkin suami saya. Kalau tidak ada suami Ibu, oleh siapa? Oleh orang tua saya. Oh baik Bu. Kemudian pola makan Ibu sehari-hari gimana Bu? Baik sih, nggak ada keluhan. Paling sehari makan 4-5 kali, porsinya sedang gitu. Oh iya. Tapi Ibu suka mengonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, daging, tahu, Suka. tempe, suka. Alhamdulillah ya Bu ya, asupan gizinya bagus. Iya. Ibu mohon maaf, di keluarga Ibu ada yang merokok tidak? Ada suami saya, Bu. Sebaiknya Ibu menghindari ya Bu ya dari asap rokok, karena akan membahayakan Ibu dan janin Ibu juga Bu. Atau suami Ibunya jangan merokok di area Ibu gitu Bu. Jadi atau Dihindari aja. dihindari gitu. Dan Siap. juga apakah mohon maaf Bu ada yang mengonsumsi obat-obatan atau minum-minuman keras? Tidak. Oh tidak. Setelah itu apakah Ibu bekerja? Saya sebelumnya bekerja, tetapi sedang cuti hamil aja gitu. Oh iya. Kegiatan Ibu sehari-hari apa aja Bu? Suka paling beresin rumah, gitu aja pekerjaan rumah. Tapi apakah pekerjaan tersebut membuat Ibu kecapean atau kelelahan tidak Bu? Kadang sih, cuman nggak sampai lelah banget gitu dipaksain. Suka istirahat juga, rebahan. Baik Bu, bagus ya Bu ya, jangan terlalu dipaksakan juga ya Bu ya. Kalau sudah capek sebaiknya istirahat. Iya. Kemudian Ibu sudah memiliki rencana nanti lahiran mau di mana? Mau di sini aja di Bidan Ica. Oh iya baik Bu. Kemudian untuk nanti ya Bu ya, takutnya ada kegawat daruratan, Ibu juga harus menyiapkan ya Bu ya golongan darah ibunya. Golongan darah ibunya apa Bu? Apakah di keluarga Ibu ada yang sama? Ada Siapa bapak saya. Oh, Bapak Ibu ya Bu. Nanti juga dipersiapkan ya Bu ya pendonornya, alat transportasinya, dan administrasinya juga ya Bu ya. Iya. Baik Bu, mungkin sudah cukup ya Bu ya untuk pengisian datanya. Sekarang saya akan memeriksa kehamilan Ibu ya Bu ya, yang akan diperiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Oh, baik Bu, kalau begitu saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Ibu juga bisa ya Bu ya, sambil menunggu saya mempersiapkan alat-alatnya, Ibu bisa ke kamar mandi terlebih dahulu Bu. Ya, Baik ya, kalau begitu. ya Bu. Baik Bu, sesuai janji saya tadi, saya akan memeriksa kehamilan Ibu sekarang ya Bu ya. Apakah Ibu sudah bersedia? Bersedia. Oh, baik Bu, kalau begitu. Yuk Bu.
Baik Bu, ditimbang dulu ya Bu. Iya. Kemarin timbangannya berapa Bu? Masih ingat tidak? Kemarin 59, sekarang 64. Oh baik ya Bu ya, ada kenaikan Bu. Sekarang Ibu boleh berdiri di sini Bu, saya akan memeriksa tinggi badan Ibu. Untuk tinggi badannya 155 ya Bu ya. Oh iya. Ya. Baik ya Bu ya, sekarang saya akan memeriksa kehamilan Ibu ya Bu. Ya. Baik Bu, sekarang saya akan melakukan tanda-tanda vital terlebih dahulu ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu. Saya akan mengukur suhu Ibu terlebih dahulu. Ibu, apakah sebelumnya tekanan darah Ibu normal Bu? Oh baik ya Bu, semoga sekarang juga normal ya Bu. Maaf ya Bu. Alhamdulillah normal ya Bu ya, tekanan darahnya 120/80. Maaf ya Bu. Untuk suhunya juga normal ya Bu ya, 36,5. Mau Bu, sekarang saya akan memeriksa nadi Ibu ya Bu. Normal ya Bu ya, untuk nadinya 65 per menit, dan juga pernapasannya juga normal ya Bu ya, 18 kali per menit. Baik Bu, sekarang saya akan memeriksa bagian kepala Ibu ya Bu ya. Mohon maaf Bu, bersih ya Bu ya, tidak ada benjolan juga, simetris juga ya Bu. Kemudian saya akan memeriksa mata Ibu ya Bu ya. Ibu fokus saja kepada cahaya ya Bu. Normal ya Bu ya, tidak ada tanda-tanda anemia, dan juga di bagian bawah mata Ibu tidak merah. Kemudian yang satunya juga normal ya Bu ya, bagus. Kemudian saya akan memeriksa bagian wajah Ibu, takutnya ada pembengkakan ya Bu. Tidak ya Bu ya, normal. Kemudian saya akan memeriksa bagian telinga Ibu ya Bu, mohon maaf. Bersih ya Bu ya, tidak ada kotoran dan juga tidak ada cairan yang keluar ya Bu ya. Kemudian yang satunya lagi juga normal ya Bu ya. Baik Bu, untuk hidungnya juga normal ya Bu ya, bersih, tidak ada cairan yang keluar. Kemudian saya akan memeriksa bagian mulut Ibu. Bagus ya Bu ya, tidak ada stomatitis dan juga tidak ada pembengkakan
gusi. Kemudian tidak ada karang gigi juga ya Bu ya, bagus. Kemudian untuk tenggorokannya juga bagus ya Bu ya, tidak ada pembengkakan tonsil. Kemudian dibantu dengan refleks menelan ya Bu ya. Sakit tidak Bu? Tidak. Kemudian juga tidak ada pembengkakan tiroid ya Bu ya, normal. Baik Bu, sekarang saya akan memeriksa bagian payudara Ibu ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu. Baik ya Bu ya, simetris, areolanya juga sudah berubah, berpigmentasi menjadi warna kehitaman ya Bu ya. Kemudian puting susunya juga sudah menonjol ya Bu ya. Mohon maaf Bu, tangannya di ke atasnya dulu sebentar Bu. Normal ya Bu ya, tidak ada kerutan. Kemudian sekarang saya akan memijit bagian payudara Ibu ya Bu ya. Mohon maaf bila terasa sakit. Nanti kalau terasa sakit Ibu boleh bilang ke saya Bu ya. Bagus ya Bu ya, payung susunya sudah ada. Kemudian mohon maaf. Kemudian yang satunya lagi ya Bu. Tidak ada kerutan ya Bu ya. Kemudian mohon maaf ya Bu. Bagus ya Bu, air susunya juga sudah, yang ini sudah keluar ya Bu. Kemudian saya akan memeriksa di bagian perut Ibu ya Bu ya sekarang. Tidak ada bekas operasi. Lututnya ditekuk dulu. Maaf ya Bu. Baik Bu, untuk tinggi pundusnya normal ya Bu ya, sama dengan kehamilan Ibu, dengan hari terakhir Ibu haid. Kemudian saya akan meraba bagian apa yang ada di atas perut Ibu. Ini terasa lunak, kurang melenting dan kurang bulat Bu. Kemungkinan ini bokong janin ya Bu ya. Kemudian saya akan memeriksa di bagian kiri Ibu ya Bu, mohon maaf. Ini terasa bagian-bagian kecil Bu, kemungkinan ini bagian ekstremitas tangan dan kaki janin ya Bu ya. Kemudian di sebelah kanan ini terasa keras seperti papan dan panjang, kemungkinan ini punggung janin ya Bu ya. Kemudian untuk di bagian bawah perut Ibu ini terasa bulat, melenting dan keras Bu. Kemungkinan ini bagian kepala janin ya Bu ya. Mohon maaf Bu, saya akan memeriksa apakah janin Ibu sudah masuk pintu atas panggul atau belum ya Bu ya. Mohon maaf. Ibu, ini kepala janin sudah masuk ya Bu ya. Baik Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan detak jantung janin Ibu ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu, saya akan membelakangi Ibu. Maaf ya Bu. Normal ya Bu ya, detak jantung janinnya 170 kali per menit. Kemudian mohon maaf ya Bu ya, sekarang saya akan memeriksa seberapa bagian kepala bayi masuk ke pintu atas panggul ya Bu ya. Mohon maaf Bu, kakinya diluruskan kembali.
bagian kepalanya dipergen ya Bu ya, atau sebagian besar sudah masuk ya Bu. Sekarang saya akan memeriksa seberapa masuk kepala janin ibu. Ini sudah 2/5 ya Bu ya, atau sudah masuk 3 jari ya Bu. Kemudian maaf ya Bu. Kemudian saya akan memeriksa bagian tangan ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Mohon maaf Bu. Normal ya Bu ya, kukunya tidak pucat dan kemudian tidak ada pembengkakan juga ya Bu ya. Kemudian di sebelah kanan juga kukunya normal ya Bu ya, tidak kebiruan dan juga tidak ada pembengkakan ya Bu. Kemudian Bu, untuk selanjutnya saya akan memeriksa area kewanitaan ibu. Apakah ibu bersedia? Oh baik Bu, kalau begitu apakah ibu mempunyai keluhan tidak Bu di area kewanitaan ibu? Seperti keputihan yang berlebihan, berbau, gatal, kemudian nyeri pada saat buang air kecil? Oh tidak ya Bu ya. Oh iya baik Bu. Kemudian saya akan memeriksa bagian kaki ibu ya Bu ya. Mohon maaf Bu. Normal ya Bu ya, tidak pucat, tidak kebiruan juga, dan juga tidak ada pembengkakan ya Bu ya. Kemudian tidak ada varises juga ya Bu ya. Selanjutnya yang bagian ini normal ya Bu ya, tidak pucat, tidak kebiru-biruan, dan juga tidak ada pembengkakan ya Bu. Kemudian tidak ada varises juga ya Bu. Ibu, untuk pemeriksaan selanjutnya pemeriksaan refleks patella ya Bu ya. Sebentar Bu. Mohon maaf Bu, ininya ditekuk ya Bu. Positif ya Bu ya, normal. Kemudian sebelahnya lagi Bu. Bentar Bu. Normal juga ya Bu ya, positif. Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Sekarang ibu boleh duduk kembali ya Bu ya ke meja. Boleh ibu duduk kembali ya Bu ya ke depan. Ya Bu, saya bantu. Baik Bu, setelah tadi saya memeriksa kehamilan ibu, alhamdulillah ya Bu ya, ibu normal, tidak ada yang harus dikhawatirkan. Kemudian untuk usia kehamilan ibu sekarang ini juga sudah 35 minggu ya Bu ya. Kemudian taksiran ibu persalinan ini tanggal 27 bulan 9 2021 ya Bu ya. Tapi ini juga tidak tentu ya Bu ya, karena biasanya akan maju ataupun mundur ya Bu ya, jadi ini tidak tentu ya Bu ya. Kemudian tadi juga ibu mengeluh sakit pinggang ya Bu ya. Itu hal yang wajar ya Bu ya pada ibu hamil di trimester ketiga, karena adanya perubahan postur tubuh dan juga penambahan berat badan, sehingga ada tekanan pada pembuluh darah ibu dan saraf pinggang ibu juga yang menyebabkan ibu sakit pinggang. Ya, jadi saya sarankan ibu perbaiki postur tubuh ibu seperti duduk dan juga berjalan tidak boleh membungkuk ya Bu ya, tapi tegak ya Bu. Ya, dan juga diusahakan sering minum ya Bu ya, supaya tidak sakit pinggang. Kemudian tadi juga asupan nutrisi ibunya bagus ya Bu ya, dipertahankan. Kemudian saya sarankan ya Bu ya untuk berolahraga ringan ya Bu, seperti jalan santai di pagi hari selama 15-30 menit. Tapi jika ibu sudah merasakan kelelahan, jangan terlalu dipaksakan ya Bu ya. Dan juga jangan terlalu kecapean ya Bu ya, sering istirahat. Karena ibu juga kan sakit pinggang ya Bu ya, jangan terlalu melakukan aktivitas yang berat ya Bu ya, takutnya nanti membahayakan pada ibu ya. Kemudian ibu sehari suka mandi berapa kali Bu? Suka mandi 2 kali. Oh 2 kali. Kalau sikat giginya Bu? 2 kali. 2 kali. 3 kali. Oh iya. Tapi ibu
kalau mengganti celana dalamnya berapa kali Bu? 3 sampai 4 kali. Bagus ya Bu ya, untuk kebersihannya dipertahankan ya Bu ya. Kemudian tadi juga air susu ibu sudah ada ya Bu ya. Nanti pada saat bayi ibu lahir diusahakan diberikan ASI eksklusif ya Bu ya selama 6 bulan, dan juga nanti akan ada makanan pendamping. Jadi diusahakan diberikan ASI-nya selama 2 tahun ya Bu. Ya. Kemudian tadi juga ibu ya sudah merencanakan KB-nya ya Bu ya. Rencana pemasangan KBH ibu ya Bu. Setelah itu apakah ibu masih ingat tanda-tanda bahaya dan kamera itu apa saja? Ingat, Apa saja Bu? sakit kepala yang hebat, penglihatan yang kabur, bengkak pada wajah dan tangan, nyeri ulu hati, gerakan janinnya berkurang atau tidak terasa, dan nyeri perut bagian bawah, dan juga keluar air-air dari vagina saya. Oh iya baik Bu. Aktivitas seksualnya gimana Bu? Lancar, tidak ada keluhan, masih sering. Oh Itu iya. nggak apa-apa kan Bu? Iya gak apa-apa Bu, asal jangan terlalu keras dan juga tidak membahayakan ibu Bu. Dan juga kalau ibu merasa tidak enak jangan terlalu dipaksakan ya Bu ya. Ya. Kemudian untuk kegiatan ibu sehari-hari seperti bersih-bersih rumah dikurangi ya Bu ya. Ya takutnya ibu Makin sakit. ya makin sakit pinggangnya. Setelah itu tadi juga untuk suami ibu yang merokok dihindari ya Bu ya, atau suami ibunya dikurangi ya Bu ya untuk merokoknya, karena takut membahayakan kesehatan ibu dan janin Bu. Ya. Kemudian pada saat ibu mengambil barang, apakah ibu selalu langsung mengambilnya atau gimana gitu Bu? Mengambil barang suka langsung bungkus gitu ya, jadi sakit. Gimana itu? Oh tidak boleh ya Bu ya, itu sangat bahaya pada saat kehamilan ibu. Sebaiknya pada saat ibu mengambil barang, ibu boleh jongkok terlebih dahulu dan ambil barang. Jadi jangan langsung ibu mengambilnya, karena itu akan merasakan sakit Bu. Ya, kemudian untuk pakaiannya juga ibu jangan terlalu ketat, takutnya nanti janinnya tidak berkembang dan ibu juga merasakan sesak ya Bu ya. Ya, dan juga untuk penggunaan sepatu diusahakan jangan yang tinggi ya Bu ya sepatunya. Ibu untuk nanti imunisasi tete tidak bisa diberikan sekarang ya Bu ya. Ya, kemudian apakah ibu selalu mengonsumsi tablet TP? Suka. Diminumnya pas kapan Bu? Pas siang hari, makan siang. Tapi suka merasakan mual atau tidak Bu? Mual ada. Gimana ya? Saya sarankan untuk mengonsumsinya pada saat ibu mau tidur ya Bu ya, supaya ibu tidak merasakan mual. Iya. Kemudian tadi juga ibu tidak anemia ya Bu ya, dan juga tidak kekurangan kalsium dan yodiumnya juga ya Bu. Ya ibu untuk nanti lahiran dipersiapkan juga ya Bu ya, untuk alat-alat ibu dan janin ibu dan bayi ibu ya Bu, dan juga alat transportasinya dan administrasinya ya Bu. Insya Allah ibu berjodoh ya Bu ya, lahiran di sini. Kemudian apakah ibu masih ingat kegawat daruratan yang harus ibu persiapkan itu apa saja? Ingat, seperti donor darahnya, alat transportasinya, penanggung jawab, dan administrasinya. Oh iya baik Bu, mungkin sudah ya Bu ya untuk pemeriksaan hari ini. Untuk kunjungan ulangnya nanti minggu depan ibu bisa kesini ya Bu ya. Ya mungkin cukup ya Bu ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ya Bu ya. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya Bu. Iya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum.